Learning Journal Agenda 1 Sikap Perilaku Bela Negara. Assalamualaikum, perkenalkan saya Hesti Wulandari, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 62 tahun 2026 sebagai auditor ahli pertama pada Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pengalaman saya pada proses pembelajaran Agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Untuk metode pembelajaran itu sendiri, digunakan dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah metode yang terjadi secara real time, contohnya seperti pembelajaran melalui Zoom. Kebalikannya, yaitu asinkronus, adalah pembelajaran yang dilakukan tidak secara real time atau tatap muka, contohnya seperti membaca materi dan mengerjakan tugas. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu peserta dapat memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan nilai-nilai bela negara, menunjukkan sikap perilaku bela negara, siap siaga secara jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas sebagai PNS yang profesional dan pelayanan masyarakat yang baik. Jadi langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tentu tidak bisa jika hanya dilakukan dengan sekelompok masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pedoman atau kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh seluruh elemen bangsa, yang lebih dikenal dengan 4 konsensus. 4 konsensus dasar tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bela negara merupakan tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, keselamatan bangsa dan negara. Nilai-nilai bela negara ada 5 dasar, yaitu yang pertama, cinta tanah air. Kita sebagai ASN dapat mewujudkan dalam perilaku sehari-hari, yaitu contohnya mengutamakan produk dalam negeri dan bangga menggunakannya, seperti memakai batik. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yaitu implementasinya adalah memberikan pelayanan publik yang adil dan profesional. Yang ketiga, setia pada Pancasila, yaitu mengamalkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, menghormati perbedaan agama tanpa diskriminasi. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya yang dapat kita lakukan adalah mendahulukan kepentingan masyarakat, tetap melayani masyarakat dengan baik walaupun tidak mendapatkan imbalan tambahan. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Ini dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan dan stamina. Contohnya adalah berolahraga dengan rutin. Yang berikutnya, materi kedua adalah analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer adalah proses mengkaji secara sistematis dan objektif permasalahan atau topik yang sedang hangat dibicarakan pada saat ini. Analisis isu kontemporer dimulai dari lingkup global, nasional, masyarakat atau regional, keluarga, dan berakhir pada individu. Seiring dengan adanya perubahan dan isu yang terus berkembang dan terjadi, ASN dituntut untuk mampu merespon dengan cepat dinamika opini publik yang berkembang di masyarakat serta tidak gagap teknologi maupun gagap informasi, sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman secara adaptif. Selanjutnya adalah isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama ada korupsi, yang kedua ada narkoba, ketiga terorisme dan radikalisme, yang keempat ada money laundry, kelima ada proxy war, dan yang terakhir keenam ada kejahatan mass communication. Pada materi ini, kita juga belajar tentang teknik analisis isu, yaitu yang pertama melalui teknik tapisan isu. Ada metode APKL yang
berarti aktual, problematik, kekalayakan, dan layak. Juga metode USG yang artinya urgency, seriousness, dan growth. Lalu yang kedua ada teknik analisis mendalam yang terdiri dari mind mapping, fishbone diagram, analisis SWOT, dan gap analysis. Masuk ke materi selanjutnya yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah bentuk kesiapan mental, fisik, dan moral dari setiap warga negara untuk berperan aktif dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Selanjutnya adalah materi pengelolaan konflik kepentingan. Konflik kepentingan didefinisikan sebagai kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang dibuat atau dilakukannya. Demikianlah pengalaman dan materi yang saya dapatkan pada kegiatan agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.